Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kualitas layanan dalam ekspansi global. Baik, kita langsung ke materinya, yaitu tentang ekonomi jasa menguasai dunia, di mana transformasi fundamental dari dominasi manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa menandai era baru, di mana kualitas layanan itu ialah mesin utama dari pertumbuhan ekonomi digital, di mana 71% itu PDB global dan 93%-nya itu model kualitas dan 5 kesenjangan utama. Baik, dan materi selanjutnya yaitu ada fondasi teoretis kualitas layanan, di mana model kesenjangan atau gap model 1985 itu Per Zurman, Zeitman, dan Berry mengidentifikasi kesenjangan utama. Kesenjangan keempat, komunikasi, dan paling krusial dalam ekspansi global, janji pemasaran sering terjadi tidak sesuai dengan infrastruktur lokal. Selanjutnya ke materi yang selanjutnya yaitu dimensi ServQual dan model Grondros, di mana ada 5 modelnya, yaitu keandalan dan daya tangkap, dan yang ketiga itu jaminan, dan keempat itu empati, dan kelima itu bukti fisik. Nah, model Grondros ini kualitas teknik apa sih yang bisa diterima dan kualitas fungsional bagaimana diberikannya. Citra perusahaan berperan sebagai filter, citra positif memanfaatkan kesalahan kecil, citra negatif memperburuk persegi. Dan selanjutnya yaitu budaya nasional dan ekspektasi layanan, di mana 6 dimensi offset membentuk ekspektasi konsumen secara unik di setiap pasar, yaitu ada jarak kekuasaan PDI itu rendah, ekspektasi responsivitas lebih tinggi. Yang kedua itu ada individualisme atau IDF menuntut empati, dipersonalisasi, dan privasi. Dan ketiga itu penghindaran ketidakpastian atau UAI, butuh jaminan ekspektatif dan bukti kredibel. Dan yang keempat itu orientasi jangka panjang atau LTO, di mana jangka panjang menghargai hubungan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu standarisasi versus adaptasi lokal, di mana globalisasi standar dan lokalisasi tradisional, di mana globalisasi atau think global atau action lokal. Nah, strategi personalisasi menyeimbangkan identitas merek global dengan anatomi lokal, seperti McDonald, dan Starbucks ialah contoh utama standar operasional ketat, namun menu dan atmosfer disesuaikan dengan kebiasaan sosial setempat. Dan materi selanjutnya yaitu kerangka kerja dan TQM dalam layanan global, di mana ada 4 model dalam kerangka kerja, yaitu model operasi, yang kedua manajemen kinerja, dan ketiga tata kelola hubungan, dan yang keempat itu ada staffing dan juga pengembangan. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu hambatan, studi kasus, dan tren masa depan, di mana hambatan utama bahasa dan regulasi perbedaan identifikasi bisnis ini lintas negara mengancam konsentrasi kualitas, dan pemimpin global Starbucks atau USD 29,46 miliar ini, McDonald pendapatan internasional, dan Marriott membuktikan globalisasi berhasil. Dan tren 2025 ini Get AI atau CAGR 29%, GBS, dan fokus ISG akan mentransformasi model pengiriman layanan global.